Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, dimulai dengan ta'awudz dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, baik semuanya, kabarnya sehat? Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat semua. Coba setelah ini kita akan lanjutkan lagi lanjutannya surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Nah, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kemudian nanti teman-teman Mr. Tony akan meminta teman-teman untuk berdiskusi. Apa yang didiskusikan yaitu adalah makna dari surah Al-Fatihah ayat 1. Oke, baik teman-teman ya. Kegiatan selanjutnya yaitu nanti teman-teman akan saya minta untuk mendiskusikan ayat yang ke-7 ini. Ya, ini ayat yang ke-7 ini sudah lengkap ya. Ada satu jalan yang lurus, yaitu jalan yang apa? Lurus. Yang oleh Allah diberikan hikmat. Nanti silakan teman-teman, nanti saya minta untuk dibagi dua tim. Nah, dua tim ya. Nanti ada tim yang menjelaskan tentang jalan yang lurus, jalan yang disukai Allah, jalan yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian ada tim yang nanti mencari jalan yang dimurkai Allah. Terus nanti masing-masing akan minta untuk presentasi. Masing-masing nanti pilih satu untuk membacakan. Ya. Tim A yang putra, tim B yang putri. Nah, kita ambil kesimpulan masing-masing. Ini saya bagikan kertasnya ya. Oke. Nah, silakan masing-masing saling memberikan pendapat. Nah, coba kita mulai dulu dari tim B. Tim B nanti Mr. Tony minta untuk mencari contoh jalan yang dimurkai Allah. Nah, kalau yang tim A, contoh jalan yang diridhoi Allah. Nah, diridhoi Allah. Atau jalan yang lurus. Nah, 10 ya, minimal 10. Lebih dari 10 bebas. Nah, ini saling ya, bertukar pendapat ya, misalnya amarah satu apa, alias satu apa. Ini tidak semua. Ini disusun jadi kalimat dong. Coba jadi kalimat. Apa kira-kira bisa jadi kalimat? Contohnya apa? Menunaikan zakat. Nah, itu kalau jadi kalimatnya. Membayar zakat. Ini coba. Jalan yang diridhoi Allah, saja yang disukai Allah terlalu banyak. Oh iya, tadi kan Silakan dituliskan. Begitu pula dengan jalan yang dimurkai Allah juga sangatlah banyak. Sudah? Oke, sudah semua ya? Udah. Oke, baik teman-teman ya. Sekarang kita coba akan masing-masing bareng-bareng aja ditaruh sini. Nah, nanti masing-masing silakan jadikan pijakan jawabannya. Ini tim yang jalan yang diridhoi Allah sudah? Ya. Tim jalan yang dimurkai Allah sudah? Sudah. Oke, baik ya, kita akan coba Mr. Tony minta untuk yang tim jalan yang diridhoi Allah ya. Masing-masing nanti bergantian aja. Apa aja yang jalan yang diridhoi Allah, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Itu contohnya apa? Satu, Mas Haji coba. Apalagi Mas Haji? Melaksanakan sholat. Membayar zakat, melaksanakan sholat, apalagi berangkat haji ke tanah suci. Wah, luar biasa ya. Apalagi Baca Al-Quran. membaca Al-Quran, apalagi melaksanakan puasa, apalagi Mengikuti kajian. mengikuti kajian. Wah, Masya Allah, apalagi belajar di sekolah. 8, apalagi Berdoa kepada Allah. apalagi Bersilaturahim. wah, terakhir Berkata yang baik. sudah menyebutkan berapa itu? 10 macam jalan yang diridhoi
Allah. Nah, oke. Nah, sekarang yang giliran ini kalau berdiskusi nanti yang sudah memperhatikan jawaban yang lain. Nah, ya, jadi tidak ada yang nanti tidak fokus ya. Ini tim jalan yang dimurkai Allah. Satu apa itu? Makan makanan yang haram. Apa Mbak Ara? Amara yang nomor 2. Judi online. Oh, judi online, boleh. Ini ya, sudah mulai terintegrasi dengan masa kini ya, pakai internet. Betul. Apalagi Mbak Amara? Yang ketiga apa itu? Melakukan syirik. Oh, jadi tambahi judi online dan mabuk. Ini sudah masa kini sekali. Apalagi Mbak Amara itu? Yang nomor 4 itu? Melihat video atau tayangan-tayangan yang tidak baik. Yang kelima apa itu? Marah-marah. Nomor 6? Mencuri. Terus apa lagi? Tidak sekolah. Tidak berangkat sekolah. Atau tidak berangkat sekolah kalau sakit tidak apa-apa ya. Tapi kalau tidak berangkat sekolah cuma malas-malasan tidak, Bu. Apalagi? Nomor 8 itu? Ngomong apa? Ngomong kasar. Ngomong kasar. Perkataan yang tidak baik. Apalagi? Membenci orang juga kita boleh. Terus apa lagi? Menyakiti orang lain. Terus terakhir menginjak makam. Oh, ini sudah teman-teman bisa menyimpulkan jawaban-jawaban. Ini tim 10 tadi contoh jalan yang diridhoi Allah. Ini jalan yang oleh Allah itu suka kalau kita melakukan. Terus ini tim yang jalan yang dimurkai Allah. Yang kalau kita melakukan Allah itu tidak suka. Ini adalah makna kandungan dari ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Maka agar kita dilindungi dari hal-hal yang ini, kita harus melakukan hal-hal yang ada di sini. Ya, maka biar kita tidak makan makanan haram, judi dan mabuk online, judi online dan mabuk, ya. Kemudian perbuatan syirik dan semuanya itu, maka kita harus mendekatkan kepada jalan-jalan yang sudah ditulis oleh tim A ini. Nah, satu, kalau kita punya uang yang banyak, kita membayar zakat. Nah, terus habis itu melaksanakan sholat. Ini yang paling penting. Sholat berapa kali jalan sehari? 5 waktu. Nah, terus kemudian berangkat haji ke tanah suci bagi yang mampu. Nah, apalagi itu membaca nah itu kita lakukan semuanya agar kita terbentengi dari perkara-perkara yang ghairil maghdubi alaihim wala perkara-perkara yang dimurkai Allah, perkara-perkara yang menuntun kita kepada adolin. Tadi apa adolin? Jalan yang sesat, jalan yang menyesatkan. Oke, barakallahu fikum. Tepuk tangan kita semua dulu. Oke teman-teman, bisa diambil ya. Terima kasih untuk tim Putri sudah memberikan contoh jalan yang dimurkai Allah dengan jawaban yang sangat luar biasa. Yang tim Putra saya ambil dulu juga sudah berhasil menghimpun jalan-jalan yang diridhoi Allah. Atau kita sebut apa? Siratal mustaqim. Jalan yang lurus, betul. Jalan yang diridhoi Allah, jalan yang disukai Allah. Oke. Baik teman-teman semuanya, silakan sebelum kita tutup ya, kita coba ulangi sekali lagi terkait surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ke-7 ya. Sudah siap semua? Oke. Oke, baik teman-teman semua, Mr. Tony ingatkan sekali lagi untuk senantiasa dihafalkan kembali di rumah. Nah, dihafalkan di rumah kembali mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 surah apa teman-teman? Al-Fatihah. Nah, tadi kita sudah belajar diskusi ayat ke-6 dan 7. Dari sini kita bisa belajar untuk satu, kita harus senantiasa memuji Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terus kita kemudian harus melakukan jalan yang lurus. Contohnya apa tadi? Beribadah kepada Allah dengan cara apa teman-teman? Sholat berapa kali sehari? 5 waktu itu yang wajib. Boleh ditambahkan sholat-sholat sunnah. Kemudian kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan tadi jalan yang dimurkai Allah, salah satunya adalah perbuatan apa?
syirik. Itu boleh dilakukan tidak? Enggak. Tidak boleh dilakukan. Maka kita harus senantiasa meminta tolong. Iyakah hanya kepadamu saja ya Allah, jangan kepada yang lain. Kemudian kita harus selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus membiasakan surah Al-Fatihah ini dalam perbuatan baik kita dalam keseharian. Oke, baik teman-teman, terima kasih antusiasi hari ini. Kita tutup dengan doa bersama. Sebelumnya disiapkan dulu, duduk siap, tegak semua duduknya. Nah, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berdoa kafaratul majlis selama kita ya. 1, 2, 3. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya. Semester tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.